Aditya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang anak laki-laki dari sebuah gang sempit di Bandung. Rumahnya sederhana, dindingnya menyimpan cerita tentang perjuangan sehari-hari. Ayahnya seorang guru honorer, gajinya tak seberapa, namun semangatnya untuk mendidik setinggi langit. Ibunya seorang penjahit rumahan, jari-jarinya tak pernah lelah menari di atas kain demi menyambung hidup. Di tengah kesederhanaan itu, Aditya memelihara sebuah mimpi. Mimpi yang begitu besar, begitu agung, seolah tak pantas untuk anak dari gang sempit. Ia ingin menjadi seorang diplomat. Ia ingin melihat dunia, bukan sebagai turis, melainkan sebagai wakil negaranya. Sebuah mimpi yang terdengar seperti dongeng bagi teman-temannya. Mimpi itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari tumpukan koran bekas yang dibawa ayahnya setiap sore. Aditya melahap setiap berita tentang hubungan internasional. Ia menggunting peta dunia dan menempelkannya di dinding kamar yang sempit. Jari telunjuknya akan menelusuri garis-garis negara, dari Amerika hingga Zimbabwe, sambil membayangkan dirinya berdiri di sana, membawa nama Indonesia. Ayahnya tersenyum melihat itu. Ia tidak pernah meremehkan mimpi anaknya. Sebaliknya, ia membawakan lebih banyak buku-buku tebal tentang sejarah, politik, dan bahasa asing. Buku-buku itu menjadi sahabat terbaik Aditya, jendela kecilnya untuk mengintip dunia yang luas di luar sana. Ibunya adalah pahlawan tanpa suara dalam perjalanan mimpi ini. Setiap malam, di bawah temaram lampu minyak, ia akan menjahit tanpa henti. Suara mesin jahitnya menjadi lagu pengantar tidur bagi Aditya. Ia tahu, setiap helai benang yang dijahit ibunya adalah doa. Doa agar anaknya bisa terbang lebih tinggi dari nasib mereka. Ibunya jarang berbicara tentang pengorbanannya. Ia hanya tersenyum, senyum yang menyimpan kelelahan dan harapan yang tak terhingga. Senyum itu menjadi bahan bakar bagi Aditya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu saat nanti, ia akan mengganti setiap tetes keringat ibunya dengan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Maka, Aditya belajar. Ia belajar dengan keras, dengan tekun, dengan semangat yang menyala-nyala. Siang dan malam, ia menaklukkan rumus-rumus sulit dan menghafal nama-nama ibu kota negara yang asing di telinga. Ia belajar bahasa Inggris dari kaset-kaset bekas yang dibelinya di pasar loak. Ia tahu, jalan yang harus ia tempuh sangatlah terjal. Ia tidak punya privilege, tidak punya koneksi. Modalnya hanya satu, otak yang cemerlang, dan mimpi yang menolak untuk padam. Mimpi itu, yang berakar kuat di tanah Pasundan yang sederhana, menjadi kompas yang akan menuntun setiap langkahnya, menuju takdir yang luar biasa. Hari pengumuman itu tiba, sebuah amplop coklat tipis menjadi penentu segalanya. Jantung Aditya berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ibunya berdiri di belakangnya, tangannya memegang pundak Aditya, memberikan kekuatan dalam diam. Ayahnya menatap dengan penuh harap. Dengan tangan gemetar, Aditya membuka amplop itu. Sepucuk surat, beberapa baris kalimat, dan di sana, tertera namanya. Lulus. Ia diterima dalam program seleksi Sekolah Dinas Luar Negeri di Jakarta. Sebuah tiket emas menuju gerbang mimpinya telah ia genggam. Tangis haru pecah. Bukan hanya air mata Aditya, tapi juga air mata ayah dan ibunya. Perjalanan ke Jakarta bukanlah hal yang mudah. Itu berarti pengorbanan yang lebih besar. Ibunya bekerja lebih keras lagi, menerima lebih banyak jahitan hingga larut malam. Jari-jarinya yang dulu lincah, kini mulai terasa kaku. Ayahnya mengambil pekerjaan tambahan, mengajar les privat di sore hari. Mereka menjual beberapa barang berharga, termasuk perhiasan satu-satunya milik sang ibu, warisan dari neneknya. Semua itu demi ongkos kereta, biaya hidup awal, dan setelan kemeja yang pantas untuk Aditya kenakan di ibu kota. Aditya melihat semua itu. Hatinya teriris, namun semangatnya justru semakin membara. Ia membawa setiap pengorbanan itu di dalam hatinya, sebagai pengingat abadi tentang dari mana ia berasal. Di stasiun kereta, saat fajar baru menyingsing, suasana perpisahan itu terasa begitu berat. Ibunya memeluknya erat, membisikkan doa-doa yang tak putus. Jaga diri baik-baik, nak. Ingatlah kami di sini. Buat kami bangga, bisiknya lirih. Ayahnya hanya menepuk punggungnya, sebuah tepukan yang syarat akan makna, penuh kepercayaan dan harapan. Aditya menaiki kereta, melambaikan tangan dari jendela, hingga sosok kedua orang tuanya mengecil dan hilang di telan keramaian. Ia duduk sendirian, menatap pemandangan yang berlari di luar jendela. Bandung tertinggal di belakang. Di hadapannya terbentang Jakarta, sebuah kota raksasa yang asing, yang menjanjikan harapan sekaligus tantangan yang tak terbayangkan. Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga.
Gedung-gedung pencakar langit seolah menatapnya dengan angkuh. Aditya merasa kecil, seperti sebutir pasir di tengah gurun beton. Ia menemukan sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, tempat yang akan menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia tahu, ini baru permulaan. Perang sesungguhnya belum dimulai. Tiket emas itu bukanlah jaminan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak. Ia harus berjuang lebih keras dari siapapun. Dengan bekal doa dari orang tuanya dan tekad yang sekeras baja, Aditya melangkahkan kakinya, siap menghadapi babak baru dalam hidupnya di pusat pelatihan diplomat. Pusat pelatihan Kementerian Luar Negeri adalah dunia yang sama sekali berbeda. Tempat itu terasa begitu megah, begitu serius. Dindingnya seolah dipenuhi oleh aura wibawa dan kecerdasan. Disinilah para putra-putri terbaik bangsa ditempa. Mereka bukan lagi siswa biasa, mereka adalah calon diplomat, calon wajah Indonesia di mata dunia. Aditya, dengan kemeja pinjaman dan sepatu yang sedikit usang, merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Di sekelilingnya adalah anak-anak pejabat, lulusan universitas luar negeri ternama, mereka yang berbicara dengan aksen asing yang fasih. Rasa minder menyergapnya. Bisakah ia, anak dari gang sempit, bersaing dengan mereka? Adaptasi adalah tantangan pertama. Materi pelajarannya begitu padat. Dari hukum internasional, politik luar negeri, hingga etiket jamuan makan yang rumit. Setiap hari adalah ujian. Para pengajar adalah diplomat-diplomat senior yang tatapannya tajam dan pertanyaannya menusuk. Mereka tidak butuh jawaban dari buku teks. Mereka butuh analisis yang tajam, pemikiran kritis, dan wawasan yang luas. Aditya harus belajar 2 kali lebih keras. Saat yang lain bersantai di kafe mahal, Aditya menghabiskan malamnya di perpustakaan, melahap buku-buku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia harus mengejar ketertinggalan, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kepercayaan diri. Konflik pertama datang dari hal yang tak terduga. Dalam sebuah simulasi negosiasi, Aditya yang terbiasa berbicara dengan lugas dan jujur, dianggap terlalu naif. Ia berhadapan dengan Dimas, seorang pemuda cerdas dan ambisius dari keluarga terpandang. Dimas, dengan kelihayannya bermain kata dan menyembunyikan niat, berhasil memojokkan Aditya. Aditya kalah telak. Ia merasa bodoh dan malu. Seorang instruktur senior kemudian mendekatinya. Diplomasi bukan hanya tentang kebenaran, nak, katanya dengan bijak. Ini adalah seni. Seni membungkus kebenaran, seni memilih kata, dan seni memahami apa yang tidak terucapkan. Pelajaran itu menampar Aditya dengan keras. Peristiwa itu menjadi titik balik. Aditya menyadari bahwa kecerdasan akademis saja tidak cukup. Ia harus belajar membaca situasi, memahami manusia, dan menguasai seni komunikasi yang sesungguhnya. Ia mulai mengamati. Ia mengamati cara Dimas berbicara, cara Maya, seorang gadis cerdas dan idealis, berargumen, dan cara Arman, sahabat barunya yang humoris, mencairkan suasana. Ia belajar bahwa setiap orang adalah buku yang bisa dipelajari. Kawah Chandra di muka ini bukan hanya menempa otaknya, tetapi juga karakternya. Ia harus membuang jauh-jauh rasa mindernya, dan mulai membangun fondasi baru, fondasi seorang diplomat yang tangguh dan cerdik. Di tengah tekanan yang begitu hebat, benih-benih hubungan mulai tumbuh. Ada persaingan, tentu saja. Setiap orang ingin menjadi yang terbaik, mendapatkan penempatan impian mereka. Namun, di sela-sela persaingan itu, ada juga persahabatan. Aditya menemukan seorang kawan sejati dalam diri Arman. Arman berasal dari keluarga sederhana juga, dari sebuah desa kecil di Sumatera. Mereka memiliki latar belakang yang sama, merasakan perjuangan yang sama. Humor Arman yang renyah seringkali menjadi obat bagi Aditya di saat-saat paling menegangkan. Mereka saling mendukung, saling berbagi catatan, dan saling mengingatkan untuk tidak melupakan dari mana mereka berasal. Persaingannya dengan Dimas adalah cerita yang lain. Dimas adalah cerminan dari semua hal yang tidak dimiliki Aditya, kepercayaan diri, koneksi, dan kemewahan. Awalnya, Aditya melihat Dimas sebagai rival murni, seseorang yang harus ia kalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Aditya mulai melihat sisi lain dari Dimas. Di balik sikapnya yang angkuh, ada tekanan besar dari keluarganya untuk selalu menjadi nomor satu. Persaingan mereka menjadi sebuah dinamika yang kompleks. Mereka saling mendorong untuk menjadi lebih baik, meskipun dengan cara yang berbeda. Dalam beberapa simulasi, mereka bahkan harus bekerja sama, menciptakan aliansi canggung yang penuh dengan ketegangan, dan rasa saling menghormati yang tersembunyi. Lalu ada Maya, seorang gadis cerdas, kritis, dan penuh idealisme.
Maya menjadi penyeimbang di antara mereka. Ia tidak terjebak dalam persaingan pribadi antara Aditya dan Dimas. Baginya, diplomasi adalah alat untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Diskusi-diskusinya dengan Maya seringkali membuka wawasan baru bagi Aditya. Maya menantang Aditya untuk berpikir lebih dalam, tidak hanya tentang strategi dan kepentingan nasional, tetapi juga tentang etika dan moral. Kehadiran Maya membuat Aditya sadar bahwa menjadi diplomat bukan hanya tentang menjadi pintar dan lihai, tetapi juga tentang memiliki hati nurani. Ada percik-percik kekaguman di hati Aditya untuk gadis itu. Dinamika antara Aditya, Arman, Dimas dan Maya menjadi sebuah miniatur dari dunia diplomasi itu sendiri. Ada aliansi yang terbentuk dari kesamaan nasib, seperti Aditya dan Arman. Ada rivalitas yang mendorong pertumbuhan, seperti antara Aditya dan Dimas. Dan ada suara moral yang selalu mengingatkan, seperti yang diwakili oleh Maya. Mereka belajar bersama, berdebat, bersaing, dan tertawa bersama di bawah langit Jakarta, yang terkadang mendung, terkadang cerah. Mereka tidak sadar bahwa ikatan yang mereka jalin di pusat pelatihan ini akan menjadi fondasi yang akan menopang mereka di masa depan, saat badai yang sesungguhnya datang menerpa. Tekanan psikologis di pusat pelatihan terasa seperti gelombang yang tak pernah berhenti. Setiap hari, para calon diplomat diuji hingga batas kemampuan mereka. Ujian tertulis, simulasi krisis yang mendadak, hingga penilaian karakter yang tak kasat mata. Aku, Aditya, seringkali merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Aku harus selalu waspada, selalu berpikir strategis, bahkan dalam percakapan santai sekalipun. Kadang, aku merindukan kesederhanaan hidupku di Bandung, merindukan percakapan tanpa agenda dengan teman-temanku. Tapi ya, keraguan mulai menyelinap. Apakah aku benar-benar cocok untuk dunia yang penuh dengan topeng ini? Apakah aku akan kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya? Intrik dan politik kantor mulai terasa. Ada desas-desus tentang siapa yang akan dapatkan penempatan di Eropa atau Amerika, siapa yang memiliki orang dalam. Aku, yang tidak punya siapa-siapa, merasa terancam. Suatu ketika, sebuah ide cemerlang yang aku sampaikan dalam diskusi kelompok, tiba-tiba diklaim oleh salah seorang seniorku dalam sebuah presentasi di depan pejabat tinggi. Aku terkejut dan marah, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak punya bukti. Arman menenangkanku, katanya, "Selamat datang di dunia nyata, Dit. Di sini, hiu memakani kecil. Pelajaran itu pahit tetapi sangat berharga. Aku belajar untuk lebih berhati-hati, untuk melindungi idenya dan untuk memilih siapa yang bisa aku percaya." Tantangan profesional terbesar datang dalam bentuk sebuah simulasi krisis penyanderaan WNI di luar negeri. Aku ditunjuk sebagai ketua tim negosiasi. Tekanannya luar biasa, aku harus bekerja sama dengan Dimas yang keras kepala dan anggota tim lain yang punya ego masing-masing. Selama 48 jam tanpa henti, kami berada di dalam ruangan, menganalisis informasi, merumuskan strategi, dan berdebat sengit. Aku harus bisa menengahi perbedaan pendapat, menjaga moral tim, dan pada saat yang sama, membuat keputusan krusial di bawah tekanan waktu. Rasanya beban tanggung jawab itu begitu berat, seolah nyawa para sandera benar-benar ada di tanganku. Di puncak simulasi itu, aku membuat sebuah keputusan berani yang melenceng dari prosedur standar, sebuah langkah yang didasarkan pada analisis psikologisku terhadap karakter penyandera. Keputusanku itu ditentang keras oleh Dimas, yang lebih memilih jalur aman sesuai buku teks. Namun, aku bersikukuh. Dan ternyata keputusanku berhasil. Simulasi berakhir dengan pembebasan sandera. Para instruktur senior memberikan pujian atas keberanian dan pemikiran out of the box yang aku tunjukkan. Itulah badai pertamaku. Aku berhasil melaluinya, bukan hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan intuisi dan kemampuan memimpin. Aku mulai menemukan kekuatanku, menyadari bahwa aku bukan lagi ikan kecil. Aku adalah seorang perenang ulung, yang siap mengarungi lautan diplomasi yang ganas. Akhirnya, hari penempatan tiba. Nama-nama dipanggil satu persatu. Jantung Aditya kembali berdebar. Eropa? Amerika? Ia tidak terlalu berharap. Lalu namanya disebut. Penempatan pertama sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang sedang bergejolak karena konflik internal. Bukan pos yang glamor, bukan tempat yang nyaman. Banyak yang memandangnya dengan kasihan. Namun Aditya justru melihatnya sebagai sebuah tantangan. Di sana, di tempat yang sulit, ia akan benar-benar diuji. Ia akan belajar diplomasi dari garis depan, bukan dari ruang rapat yang nyaman. Dengan kepala tegak, ia menerima tugas itu.
Kehidupan di negeri orang adalah sebuah kejutan budaya. Semua hal terasa berbeda, bahasa, makanan, kebiasaan, hingga cara orang berpikir. Aditya harus belajar beradaptasi dengan cepat. Ia tidak hanya mengurung diri di kantor kedutaan. Ia turun ke pasar-pasar tradisional, belajar bahasa lokal sepatah dua patah kata, mencoba makanan pinggir jalan, dan mendengarkan cerita orang-orang biasa. Ia ingin memahami negeri itu dari hati, bukan hanya dari laporan intelijen. Pengalamannya ini membuatnya menjadi diplomat yang berbeda. Ia tidak hanya melihat angka dan statistik, ia melihat manusia, dengan segala harapan dan ketakutan mereka. Tantangan di pos pertamanya sangat beragam. Ia harus membantu WNI yang terkena masalah hukum, mempromosikan budaya Indonesia di tengah situasi politik yang tidak stabil, dan membangun jaringan dengan pejabat lokal yang penuh curiga. Ia belajar seni diplomasi tingkat tinggi, bagaimana membangun kepercayaan dengan secangkir kopi, bagaimana mendapatkan informasi penting dari obrolan ringan, dan bagaimana mengatakan tidak dengan cara yang paling sopan. Ia juga belajar tentang kesepian. Jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, ia seringkali merasa sendiri. Surat-surat dari ibunya, dan obrolan telepon larut malam dengan Arman menjadi penguatnya. Di tengah kesulitan itu, Aditya menemukan dirinya yang baru. Rasa mindernya telah luntur, berganti dengan kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan Dimas atau yang lain. Ia fokus pada tugasnya, pada misinya. Ia menemukan kepuasan bukan dari pujian atasan, tetapi dari senyum seorang TKI yang berhasil ia bantu, dari tepuk tangan penonton setelah pertunjukan tari saman yang ia selenggarakan. Ia sadar, diplomasi sesungguhnya adalah tentang membangun jembatan. Jembatan antar manusia, jembatan antar budaya. Dan di negeri asing yang penuh gejolak itu, Aditya, anak dari gang sempit di Bandung, telah menjadi seorang arsitek jembatan yang andal. Setelah beberapa tahun mengabdi, Aditya ditarik kembali ke Jakarta, sebelum akhirnya mendapat penempatan baru di sebuah negara di Timur Tengah. Kali ini, posisinya lebih senior. Ia dipercaya menangani isu-isu politik yang lebih sensitif. Disinilah puncak konfliknya terjadi. Sebuah krisis internasional meletus. Sebuah perusahaan Indonesia dituduh terlibat dalam skandal lingkungan berskala besar di negara tersebut, memicu kemarahan publik dan ancaman sanksi diplomatik. Situasinya sangat genting. Nama baik Indonesia dipertaruhkan. Aditya ditugaskan menjadi bagian dari tim khusus untuk menangani krisis ini. Ternyata, masalahnya jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Ada konspirasi besar di baliknya. Perusahaan itu ternyata hanya kambing hitam. Ada pihak-pihak tertentu, baik dari dalam negeri maupun dari negara setempat, yang sengaja merekayasa krisis ini untuk kepentingan politik dan bisnis mereka. Aditya dan timnya harus bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Media internasional terus memberitakan secara negatif, sementara di dalam negeri, tekanan politik juga semakin besar. Mereka harus bergerak cepat untuk menemukan bukti sebelum hubungan kedua negara hancur berantakan. Di tengah krisis itu, Aditya menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan. Seseorang dari dalam timnya sendiri ternyata membocorkan informasi rahasia kepada pihak lawan. Kecurigaan jatuh pada banyak orang. Suasana di dalam tim menjadi tegang dan penuh ketidakpercayaan. Aditya merasa dunianya runtuh. Orang yang ia percaya telah menusuknya dari belakang. Namun, ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Ia harus tetap fokus. Dengan bantuan beberapa kolega yang masih setia, termasuk Maya yang kebetulan juga bertugas di wilayah yang sama, ia mulai menyusun strategi baru. Ia harus selangkah lebih maju dari para konspirator. Dengan kecerdasan dan jaringan yang telah ia bangun selama bertahun tugas, Aditya berhasil menemukan benang merah dari konspirasi tersebut. Ia tidak menggunakan cara-cara konvensional. Ia mendekati sumber-sumber yang tidak terduga, menggunakan pemahamannya tentang budaya lokal untuk mendapatkan informasi penting. Ia menyusun sebuah rencana yang berisiko namun brilian untuk membongkar semuanya di hadapan publik internasional. Itu adalah sebuah pertaruhan besar. Jika gagal, kariernya akan hancur. Namun jika berhasil, ia tidak hanya akan menyelamatkan reputasi negaranya, tetapi juga membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Bahkan di dunia diplomasi yang penuh intrik sekalipun. Melihat kembali perjalanan Aditya adalah seperti menyaksikan proses metamorfosis yang luar biasa. Kita pertama kali bertemu dengannya sebagai seorang remaja pemalu dari Bandung.
Seorang anak laki-laki yang membawa mimpi setinggi langit, namun dengan langkah kaki yang ragu-ragu. Rasa mindernya begitu kental, terutama saat pertama kali ia menginjakan kaki di pusat pelatihan diplomat di Jakarta. Ia merasa seperti orang asing, dikelilingi oleh mereka yang lebih privilegi, lebih fasih, dan lebih percaya diri. Ia adalah elang muda yang belum sadar akan kekuatan sayapnya, yang masih terpukau oleh kepakan sayap elang-elang lain yang lebih gagah. Pendidikan di Kawah Chandra di Muka menjadi titik awal transformasinya. Setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap kemenangan kecil membentuknya. Persaingannya dengan Dimas mengasah ketajamannya. Persahabatannya dengan Arman menjaganya tetap membumi. Diskusi-diskusi idealisnya dengan Maya memberinya kompas moral. Ia belajar bahwa diplomasi bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal karakter. Ia mulai melepaskan cangkang rasa mindernya, sedikit demi sedikit. Ia belajar untuk berbicara, untuk berdebat, untuk memimpin. Ia mulai menyadari bahwa latar belakang sederhananya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memberinya empati dan keuletan yang tidak dimiliki orang lain. Penempatan tugas di luar negeri adalah proses pendewasaan yang sesungguhnya. Jauh dari rumah, ia dipaksa untuk mandiri dan menjadi tangguh. Pengalaman beradaptasi dengan budaya baru, menghadapi masalah-masalah pelik di lapangan, dan merasakan kesepian, semuanya menempa dirinya menjadi pribadi yang matang. Ia tidak lagi melihat dunia secara hitam putih. Ia memahami nuansa, ia menghargai perbedaan, dan ia belajar menemukan solusi di tengah kerumitan. Elang muda itu telah benar-benar terbang, melintasi benua, mengarungi badai, dan pandangan matanya kini setajam elang dewasa yang mampu melihat gambaran besar dari ketinggian. Puncak transformasinya terlihat saat ia menangani krisis internasional di Timur Tengah. Di sana kita tidak lagi melihat Aditya yang ragu-ragu. Kita melihat seorang diplomat yang strategis, berani, dan tangguh. Ia mampu memimpin tim, menghadapi pengkhianatan dengan kepala dingin, dan merancang strategi brilian di bawah tekanan hebat. Ia telah berubah dari seorang pengikut menjadi seorang pemimpin, dari seorang pemimpi menjadi seorang eksekutor. Aditya telah menjadi perwujudan dari diplomat ideal, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara mental. Ia telah menjadi elang perkasa yang terbang tinggi, menjaga kehormatan negaranya dengan seluruh jiwa dan raganya. Setelah berhasil membongkar konspirasi besar itu, nama Aditya melambung. Ia menjadi pahlawan. Ia telah membuktikan bahwa integritas dan kecerdasan bisa menang melawan intrik kotor. Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pihak-pihak yang kepentingannya ia hancurkan tidak tinggal diam. Mereka adalah kekuatan besar yang berbahaya, yang tidak akan memaafkan kekalahan mereka. Aditya tahu ia berada dalam bahaya. Ancaman-ancaman terselubung mulai datang. Namun, ia tidak gentar. Ia telah memilih jalannya, jalan seorang pejuang. Ia percaya pada perlindungan negaranya. Tragedi itu terjadi pada suatu sore yang tenang. Sebuah insiden yang oleh berita resmi disebut sebagai kecelakaan tragis. Mobil yang ditumpangi Aditya kehilangan kendali dan jatuh ke jurang. Tidak ada yang selamat. Dunia diplomasi Indonesia berduka. Bendera setengah tiang dikibarkan. Pahlawan itu telah gugur. Bagi publik, ia adalah korban kecelakaan. Namun bagi mereka yang tahu cerita sesungguhnya, bagi sahabat-sahabatnya seperti Arman dan Maya, ini adalah pembunuhan berdarah dingin. Sebuah pengorbanan tertinggi yang harus dibayar oleh seorang diplomat yang terlalu jujur dan terlalu berani di dunia yang penuh serigala. Kematian Aditya meninggalkan luka yang mendalam, terutama bagi keluarganya. Ibunya, yang telah mengorbankan segalanya, harus menerima kenyataan bahwa anak laki-laki yang ia banggakan telah pergi untuk selamanya. Di rumah sederhana di Bandung itu, kebanggaan telah berganti dengan duka yang tak terperi. Kisah Aditya menjadi sebuah refleksi yang menyedihkan tentang dampak psikologis dari profesi ini. Menjadi diplomat bukan hanya tentang kemewahan jamuan makan atau perjalanan keliling dunia. Ini adalah profesi yang menuntut segalanya, waktu, pikiran, emosi, dan terkadang bahkan nyawa. Ini adalah profesi yang bisa membuatmu kesepian di tengah keramaian dan menjadi target di saat kau membela kebenaran. Pada akhirnya, tidak hanya menceritakan kisah sukses, novel ini menyajikan sebuah kebenaran yang pahit, bahwa di balik layar panggung dunia yang gemerlap, ada pengorbanan sunyi para pejuang bangsa. Perjalanan Aditya, dari gang sempit di Bandung hingga puncak kariernya, adalah sebuah ode bagi mereka. Sebuah pengingat bahwa pahlawan tidak selalu mati di medan perang dengan senjata.
Terkadang, mereka gugur di meja perundingan, di koridor kekuasaan, atau di jalanan sepi di negeri asing. Kisah Aditya adalah warisan abadi tentang keberanian, integritas, dan harga mahal yang harus dibayar untuk mengabdi pada negara tercinta. Aditya telah pergi, tetapi semangatnya akan selalu hidup.